Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu adalah nasihat Rasulullah SAW, bagian dari hadis manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara untuk memaksimalkan ibadah dan amal soleh saat tubuh masih prima atau sehat. Jadi di situ manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, di situ merupakan pesan Rasulullah kepada kita agar supaya kita melaksanakan aktivitas dengan baik dan juga melakukan amal soleh selagi waktu kita sehat, tubuh dan juga jiwa dan juga raga kita sehat. Makanya di situ selagi kita sehat senantiasa pergunakanlah kesehatan kita sebaik mungkin. Hal-hal di sini yang berkaitan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita sehat. Kalau misalkan kita mengerjakan yang berkaitan dengan ibadah atau amal soleh dikala kita sehat, maka perbuatan kita tersebut senantiasa sempurna. Jikalau sudah datang sakit kita, masa sakit kita sudah datang, mengerjakan amal soleh di situ masih belum dikatakan sempurna karena lemahnya diri kita karena terkena penyakit atau datangnya sakit. Makanya di situ senantiasa selagi kita masih sehat, pergunakanlah kesehatan kita sebaik mungkin untuk melakukan ibadah dan juga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini mengingatkan agar kita tidak menunda kebaikan. Selagi tubuh kita sehat, kita senantiasa jangan pernah menunda kebaikan. Karena dikala kita mengerjakan sesuatu kebaikan dengan tubuh yang sehat, terasa kita melakukan dengan sempurna. Makanya di situ pesan ini mengingatkan agar kita tidak menunda kebaikan karena penyakit bisa membatasi aktivitas. Ini betul sekali dikala seseorang sudah terkena yang namanya penyakit,
atau masa sakitnya sudah datang di sini, maka di situ perbuatannya bisa terbatas. Berikut adalah penjabaran makna dari nasihat tersebut di sini. Makna dari manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang pertama di sini penjabarannya, beramal sebelum terhalang. Gunakan kesehatan untuk ketaatan, karena saat sakit semangat dan kesempatan untuk beramal seringkali hilang. Artinya di sini sebelum datangnya sakit kita senantiasa menggunakan kesehatan kita di situ untuk beramal. Terkadang di situ rasa sakit bisa sedikit menghalangi kesempurnaan aktivitas kita. Salah satu contohnya misalkan di situ kita melaksanakan aktivitas, karena kita terkena penyakit di situ, kita senantiasa buyar. Sedikit buyar karena di sini kita menahan rasa sakit. Makanya di situ penjabarannya, beramal selagi kita datangnya sehat sebelum datangnya sakit. Beramal selagi kita sehat sebelum datangnya sakit. Penjabaran makna dari nasihat, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua di situ bagian dari 5 perkara. Jadi di sini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW supaya kita memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla fakrika, wa firagaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang saya bahas di sini adalah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Artinya kita senantiasa pergunakanlah kesehatan kita sebaik mungkin sebelum datangnya rasa sakit yang menimpa kita. Penjabaran makna dari nasihat, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, pentingnya keseimbangan. Selain beribadah, menjaga kesehatan saat sehat juga bentuk syukur dan ikhtiar agar tetap bisa beraktivitas. Artinya di sini kita senantiasa menjaga keseimbangan hidup. Artinya kita jangan pernah lupa untuk senantiasa menstabilkan diri kita, terutama menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan itu merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaga dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh anggota tubuh kita di situ merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita di sini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesehatan kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ cara mensyukuri nikmat sehat di sini
dengan kita senantiasa selalu menjaga kesehatan kita agar supaya bisa tetap prima dan juga kuat. Dan juga bisa beraktivitas sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.